Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everybody. Welcome to my YouTube channel. Today, we will learn about programming tools. Before we start our lesson today, let me introduce myself. My name is Pusnawati. I'm as a lecturer for teaching you about the programming tools. Oke, selamat tengah hari untuk semuanya. Perkenalkan saya Husnawati. Di sini saya akan mengajarkan kalian mengenai mata kuliah pemrograman 2. Nah, sebelum kita ke mata kuliah pemrograman 2, di sini saya akan mereview dulu sedikit materi yang sudah dipelajari pada semester sebelumnya atau di dalam algoritma dan pemrograman atau mungkin di tahun sebelumnya. Oke. Nah, di dalam bahasa pemrograman 2 ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, sebelum kita menuju ke bahasa pemrograman Java, di sini kita akan berkenalan dulu dengan yang namanya tipe data dan variabel. Oke. Oke, secara umum tipe data dan variabel itu konsepnya semuanya sama di setiap bahasa pemrograman apapun, ya. Nah, tipe data dan variabel ini merupakan fondasi dasar yang harus kalian pahami ketika kalian mempelajari yang namanya pemrograman, ya. Nah, di secara keseluruhan tipe data yang digunakan itu hampir sama. Nah, di dalam bahasa pemrograman Java itu sama seperti mungkin bahasa pemrograman C yang kalian pelajari atau C++ atau mungkin Pascal. Itu ada yang pertama tipe data untuk menampung bilangan bulat. Oke. Nah, seperti di sini saya contohkan ada tipe data integer. Nah, tipe data integer ini adalah tipe data yang dapat menampung bilangan bulat. Contoh bilangan bulat apa? Ada misalnya 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya. Nah, kemudian apalagi selain integer untuk tipe data yang menampung bilangan bulat? Ada tipe data byte. Kemudian ada tipe data log. Nah, perbedaannya apa untuk ketiga tipe data ini? Byte itu dia hanya dapat menampung sepanjang 8 bit karakter, ya. Nah, kemudian kalau integer itu sendiri seperti apa? Kalau integer ini dia bisa menampung sejumlah 32 bit. Nah, kemudian untuk yang paling besar di sini kita menggunakan log yang bisa menampung karakter sepanjang 64 bit. Nah, itu saya review lagi mengenai tipe data integer ya. Kemudian selain tipe data ini ada juga tipe data untuk menampung bilangan pecahan atau cacahan. Apa bentuk tipe datanya? Ada floating point atau float, kemudian ada double. Nah, perbedaannya apa keduanya, float dan double? Kalau float itu dia bisa menampung sejumlah 32 bit karakter. Sedangkan double ini dia bisa menampung sejumlah 64 bit. Ya. Nah, di dalam bahasa pemrograman Java, untuk khususnya bilangan cacahan atau pecahan, di sini kita umumnya menggunakan tipe data double. Loh, kenapa Bu? Di sini tidak kita gunakan float.
Sah-sah saja ketika kalian ingin menggunakan tipe data float. Tetapi di sini misal kita punya bilangan 3,17 kemudian 3,21. Nah, kedua bilangan ini tidak akan dikenali oleh program kalau kalian tidak mengidentifikasikannya sebagai bilangan floating point. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menambahkan karakter F di belakang nilai. Nah, ini akan repot ketika kalian masuk ke dalam sejumlah bilangan yang banyak atau juga kalian masuk ke dalam operasi aritmatika. Nah, maka dari itu kita gunakan double supaya lebih simple. Oke. Nah, untuk double sendiri, ketika kita mengidentifikasikan bahwa sebuah variabel itu memiliki tipe data double dan nilai yang ditampung misalnya adalah 3, sama ya. Ini 3, oke, 3,17 sama 3,21. Maka dia akan langsung dikenali sebagai bilangan pecahan ya karena di sini sudah kita identifikasikan dengan menggunakan tipe data double. Kemudian tipe data apa lagi? Tipe data primitif yang dipakai di dalam bahasa pemrograman. Ada tipe data char ya. Tipe data char yang bisa menampung karakter. Karakter. Contoh karakter itu apa? Misalnya di sini ada A, kemudian ada B, ada C, ada 1, 3, dan seterusnya. Nah, tandanya apa? Kalau di sini nilai ini yang kita gunakan merupakan tipe data karakter. Di sini kita kasih tanda kutip 1 pada masing-masing nilai yang disimpan di dalam variabel yang memiliki tipe data karakter. Oke. Nah, kemudian ada tipe data bentukan. Ya, tipe data bentukan yaitu tipe data string. Nah, tipe data string ini fungsinya untuk menampung sekumpulan karakter. Hayo, siapa yang masih ingat? Nah, untuk tipe data string ini, kita gunakan misalnya untuk membentuk sebuah data berupa kata, aku, atau misalnya hari, hari, atau misalnya lagi jalan. Oke. Nah, di sini tipe data string itu ditandai dengan petik 2 ya. Beda dengan karakter. Untuk karakter itu ditandai dengan petik 1 dan dia hanya bisa menampung sebuah karakter, satu aja. Kalau dia lebih dari satu, berarti di sini kita menggunakan string. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada yang namanya tipe data boolean. Oke, boolean. Apa nih tipe data boolean? Tipe data boolean itu dia bisa menampung untuk nilai yang mengandung nilai yang mengandung
Nilai yang mengandung kebenaran. Mengandung kebenaran. Oke, berarti di sini dia ada nilai true, ya. Kemudian ada nilai false atau nilai benar dan nilai salah. Oke. Nah, artinya untuk tipe data boolean ini kita gunakan ketika sebuah program itu memiliki kondisi benar atau salah, ya, atau memiliki kondisi kebenaran, kondisi logika. Oke, nah itu beberapa review tentang tipe data yang sudah kita pelajari sebelumnya di semester sebelumnya ya, atau di mata kuliah sebelumnya. Oke, nah untuk pemrograman 2 ini, kita akan berkenalan dengan tipe data lari ya, atau array. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pengenalan array, kita bicara dulu bahwa untuk tipe data yang biasa tadi, itu dia hanya bisa menampung satu buah nilai. Sedangkan array ya, itu merupakan tipe data yang bisa menampung beberapa nilai dengan tipe yang sama. Atau bisa kita asumsikan bahwa si array ini adalah gerbong kereta. Nah, gerbong kereta itu gimana? Kalau misalkan dia merupakan kereta jenis penumpang, ya, artinya dalam setiap gerbong itu memiliki penumpang. Sedangkan kalau misalnya dia jenisnya adalah kereta batu bara, maka di setiap gerbong dia akan menyimpan batu bara. Nah, array ini ada bagiannya, ya, ada array satu dimensi, ada array dua dimensi, dan array multidimensi. Oke. Nah, ini ya definisi dari array itu sendiri. Jadi, array atau larik ini adalah kumpulan dari nilai-nilai yang memiliki tipe sama dan menggunakan variabel atau identifier yang sama. Artinya di sini dia disimpan dalam sebuah wadah dengan tipe yang sama. Lantas bagaimana kalau misalnya di sini dalam sebuah wadah kita mau menyimpan data dengan tipe yang berbeda? Apakah di dalam pemrograman itu diperbolehkan? Tentu saja boleh, ya, terutama di dalam bahasa pemrograman Java itu ada yang namanya array list. Nah, jadi array list itu sifatnya fleksibel, dia bisa menampung data dengan tipe yang berbeda. Oke, bagaimana itu bentuknya? Nah, bentuk array list akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Sekarang kita kembali dulu ke array yang biasa. Oke, kemudian di dalam array ini, letak atau posisi dari elemen itu ditunjukkan oleh yang namanya indeks. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini adalah bentuk dari array. Di setiap array itu indeks akan dimulai dari indeks ke 0. Ya, pasti dimulai dari indeks ke 0. Oke, artinya ketika sebuah array itu memiliki 5 elemen, artinya jumlah indeks array tersebut adalah elemen min 1.
jumlah indeksnya adalah 4. Ya, contohnya di sini ada array yang punya 5 elemen. Indeks pertama diawali dengan 0, indeks terakhirnya adalah 4. Oke. Nah, kita masuk ke larik dimensi 1. Jadi larik dimensi 1 ini adalah tipe data yang paling sering digunakan pada pendeklarasian variabel yang sama, tapi dia memiliki nilai dalam indeks yang berbeda. Nilai yang berbeda. Tapi tetap ya, tipenya tetap sama. Tipenya tipe sama. Oke. Nah, pengisian indeks pada larik dimensi 1 juga sama. Dia akan dimulai dari 0. Nah, bagaimana penulisan array tersebut di dalam program? Bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, tentukan dulu nih, dia tipe datanya apa? Kemudian nama variabelnya apa? Atau tipe datanya dulu diikuti nama variabel, diikuti dengan sintaks atau keyword new, tipe datanya diulangi, baru kemudian jumlah elemen. Ya, atau tipe datanya dulu diikuti dengan nama variabel, diikuti dengan nilai dari larik tersebut. Nah, kuncinya di sini adalah kalau misalnya pada tipe data biasa, kita mendeklarasikannya seperti ini, misalnya integer, integer X itu nilainya adalah 5. Nah, kalau di dalam penggunaan array, di sini kita menggunakan yang namanya kurung kotak. Ya, nah ini kalau yang biasa, ini perbedaannya kalau kita menggunakan tipe data array. Ada kurung kotaknya di sini. Oke, nah begitu juga dengan cara penulisan yang kedua, ya ada kurung kotaknya juga. Kalau n itu adalah jumlah elemennya, kemudian yang ketiga juga sama. Diikuti langsung dengan nilainya kalau bentukan yang ketiga. Nah, ini contoh penggunaan array. Ini cara penulisan yang pertama, terserah untuk kotaknya ini mau kita letakkan setelah penulisan tipe data atau juga mau kita letakkan setelah penulisan variabel ya, atau bisa kita deklarasikan lagi dengan menggunakan keyword new dan dengan jumlah elemen yang sudah ditetapkan. Nah, atau seperti ini langsung nilainya sudah kita tentukan. Oke. Nah, ini akan saya langsung terapkan dalam program. Nah, untuk pemrograman Java, di sini saya menggunakan compilernya adalah NetBeans IDE ya, yang versi 8.2. Untuk penggunaannya seperti biasa, kita klik file, kemudian new project, buat dulu nih, misalnya projectnya latihan, sorry, oke, new project, Java, oke, ini latihan 2.
misalnya. Oke, mana nih project saya? Oke, ini latihan 2. Oke, kita buat dulu di sini file, kemudian new project, pilih Java, kemudian di sini ada project-nya yaitu Java application, next, kemudian kita buat misalnya ini latihan ke satu. Oke, latihan ke satu. Nah, di sini muncul main programnya. Untuk komentar dalam bahasa pemrograman Java yang sudah di default dari compiler itu bisa kita hapus ya. Oke. Nah, di sini untuk pemrograman dengan bahasa Java, kita isi di dalam perintah public static void main string arg ya, atau diisi di dalam program main di dalam argumen ya. Oke, di sini kita tadi coba dulu untuk yang penggunaan tipe data biasa. Saya punya di sini nama variabelnya adalah bilangan. Kita kasih tipe datanya adalah integer. Kita kasih bilangannya adalah 10. Oke, jangan lupa semikolon atau titik koma. Bagaimana cara memanggil nilainya? Tinggal kita panggil, misalnya bilangan adalah, oke, bilangan. Oke, nah kita jalankan, maka akan tampil bilangan adalah 10. Oke, kita jalankan lagi. Terlalu mepet ini nggak enak lihatnya. Oke, bilangan adalah 10. Nah, untuk penggunaan dengan array, di sini artinya kita harus memiliki lebih dari satu nilai. Nah, saya kasih contoh. Kalau di sini kita mau tambah 11, nah, maka programnya akan menjadi error. Oleh karena itu, ketika kita memiliki lebih dari satu nilai, maka kita gunakan tipe data larik atau array. Nah, bagaimana mendeklarasikan array? Mendeklarasikan array tadi, kita kasih build array. Build array untuk nama variabelnya. Kemudian tipe datanya kita pakai integer. Kemudian jangan lupa kurung sikunya. Kemudian sama dengan. Kemudian masukkan nilainya langsung. Ada 10, kemudian 11, 12, 13, 14, misalnya 15. Oke, nah di sini cara menampilkannya itu bisa kita panggil satu-satu. Oh, misal saya mau panggil bilangan pada indeks ke 0 adalah kita panggil di sini build array itu masukkan indeks ke 0. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau tampilkan lagi bilangan pada indeks ke 1. Oke, di sini kita panggil bilangan pada indeks ke 1 adalah build array panggil indeks ke 1. Oke, kita jalankan dulu. Oke, di sebelah kanan ya muncul ya bilangannya kalau yang pakai tipe data biasa itu 10,
bilangan indeks ke-0 adalah 10, bilangan indeks ke-1 adalah 11. Lantas bagaimana kalau kita mau menampilkan semua isi dari array tersebut? Nah, di sini kita pakai pengulangan for each. Kita pakai for, kemudian diikuti dengan nama variabel dummy. Ya, nah di sini kan kita pakai tipe data integer. Integer, misalnya temp, oke, titik 2, kemudian kita masukkan nama variabelnya, bil array, kemudian kasih kurung kurawal, oke, kemudian kita panggil, langsung aja, oke saya kasih kalimat dulu ya. Semua isi bilangan array adalah titik 2, kemudian plus langsung dipanggil yang nama variabel dummy-nya atau variabel temporary-nya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita jalankan, maka yang muncul adalah semua isi bilangan array adalah 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya materi hari ini. Saya postkan sampai array dimensi 1. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai array 2 dimensi, kemudian ada juga array multidimensi. Ya, kemudian di pertemuan berikutnya baru kita akan membahas apa itu tadi yang saya maksud dengan array list. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa dan sampai ketemu kembali di channel YouTube saya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.